Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang kondisi alam benua Asia dan benua lainnya di permukaan bumi. Nah, untuk pertama kita mulai dari benua Asia. Seperti yang kita ketahui, benua Asia itu adalah benua yang paling luas di antara benua-benua lainnya. Benua Asia itu adalah benua yang terbentang dari belahan bumi utara hingga belahan bumi selatan. Nah, karena itu benua Asia memiliki banyak sekali kenampakan alam seperti pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, gurun, danau, sungai, dan juga iklimnya serta flora dan fauna. Nah, untuk kenampakan alam yang pertama yang akan kita bahas itu adalah pegunungan. Di benua Asia banyak terdapat pegunungan. Nah, beberapa di antaranya yaitu pegunungan Himalaya yang terdapat di Nepal, kemudian pegunungan Kunlun di India, pegunungan Sulaiman, pegunungan Karakoram, pegunungan Hindukush, pegunungan Altai, dan pegunungan Bukit Barisan yang terdapat di negara kita sendiri yaitu di Indonesia. Selain terdapat pegunungan, di benua Asia itu juga terdapat puncak-puncak tertinggi di dunia yang termasuk dalam Seven Summit. Mungkin beberapa di antara kita sering mendengar istilah Seven Summit atau 7 puncak tertinggi di dunia. Nah, 2 di antara dari 7 puncak itu terdapat di benua Asia. Yang pertama itu adalah Gunung Everest. Nah, Gunung Everest ini dikatakan sebagai puncak tertinggi dunia dan memiliki salju abadi. Nah, Gunung Everest ini memiliki tinggi 8.849 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Gunung Everest ini terdapat di pegunungan Himalaya. Mungkin ada yang bingung kenapa ada Gunung Everest dan kenapa ada pegunungan Himalaya. Di sini kita ada mengenal 2 istilah, pegunungan dan gunung. Kalau gunung itu adalah dataran yang lebih tinggi dari daerah di sekitarnya dan tingginya itu minimal 100 mdpl. Sementara pegunungan itu dia adalah gabungan dari beberapa gunung. Nah, jadi Gunung Everest ini dia terdapat di rangkaian pegunungan Himalaya. Nah, puncak yang kedua yang termasuk dalam Seven Summit itu terdapat di negara kita yaitu di Indonesia. Nah, mungkin ada yang pernah dengar Puncak Jayawijaya terdapat di pulau mana dia? Ya, dia terdapat di Pulau Papua. Puncak Jayawijaya ini merupakan salah satu puncak tertinggi yang terdapat di Indonesia dan memiliki ketinggian sekitar 4.884 mdpl dan merupakan puncak ke-7 tertinggi di dunia. Yang kedua kita akan bahas mengenai dataran tinggi. Beberapa dataran tinggi yang terdapat di benua Asia yaitu dataran tinggi Tibet, dataran tinggi Dekan, dataran tinggi Anatoli, dataran tinggi Mongolia, dataran tinggi Siberia, dan dataran tinggi Afghanistan. Yang paling terkenal dataran tinggi yang ada di Asia yaitu dataran tinggi Tibet. Dataran tinggi Tibet ini dikenal sebagai atap dunia karena ketinggiannya mencapai 4.500 mdpl. Dataran tinggi Tibet ini juga merupakan dataran yang terluas di dunia yaitu sekitar 2,5 juta kilometer persegi setara dengan 4 kali luas negara Prancis. Kondisi geografis dataran tinggi Tibet didominasi oleh stepa gersang, barisan pegunungan, dan danau air payau. Iklim di dataran tinggi Tibet ini selalu ekstrim karena lokasinya begitu tinggi. Cuaca pun bisa mencapai minus 4 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang dataran rendah. Benua Asia memiliki dataran yang dikenal paling rendah di dunia, yaitu Laut Mati. Laut Mati ini sebenarnya bukan laut, melainkan dia adalah danau, tapi karena berukuran besar dan kandungan airnya sangat asin, maka dia dikatakan laut. Kadar air yang terdapat di Laut Mati ini sekitar 33,7% atau sekitar 9,6 kali lebih asin dari air laut. Nah, hal ini dapat menyebabkan benda, bahkan manusia, bisa mengapung di atasnya. Akan tetapi tidak ada kehidupan, hewan, atau tumbuhan di laut ini, sehingga dia dikatakan Laut Mati. Laut Mati ini dikatakan titik terendah bumi karena Laut Mati ini terletak lebih dari 1.300 kaki di bawah permukaan laut. Jadi menghitungnya dari permukaan laut dia lebih rendah sampai 1.300 kaki sehingga dia dikatakan sebagai titik terendah di dunia.
Nah, kemudian kita akan bahas sungai. Di benua Asia itu banyak sekali terdapat sungai-sungai. Ini beberapa sungai yang terdapat di benua Asia, yaitu Sungai Ob di Siberia, Sungai Indus di Pakistan, Sungai Tigris dan Eufrat di Irak, Sungai Yangtze dan Huanghe di Tiongkok, Sungai Mekong di Asia Tenggara, dan Sungai Gangga di India. Kita lihat beberapa. Yang pertama, Sungai Gangga. Pasti banyak di antara kita yang sering mendengar tentang Sungai Gangga. Sungai Gangga sangat terkenal di negara India. Kenapa? Karena Sungai Gangga ini merupakan salah satu sungai yang paling suci bagi agama Hindu di India. Sungai Gangga ini digunakan juga sebagai tempat untuk ritual keagamaan, kemudian untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, juga sebagai tempat untuk mengkremasi mayat. Air Sungai Gangga ini dianggap oleh orang-orang India untuk mensucikan dan menghilangkan dosa, sehingga sering dijadikan tempat mandi. Dan Sungai Gangga ini juga dianggap sebagai kendaraan untuk naik dari bumi ke surga menurut kepercayaan orang-orang yang beragama Hindu di India. Nah, kemudian Sungai Yangtze. Ini dia, Sungai Yangtze merupakan sungai terpanjang ketiga di dunia, dan sungai ini juga disebut sebagai sungai yang terpanjang di benua Asia. Sungai Yangtze ini juga merupakan salah satu daerah tempat lahirnya budaya Tiongkok di Cina. Nah, saking panjangnya Sungai Yangtze ini, lembah dari Sungai Yangtze ini menampung sepertiga penduduk Tiongkok dan menjadi daerah yang padat. Kemudian kita akan membahas gurun. Di benua Asia juga terdapat banyak sekali gurun, yaitu Gurun Karakum, Gurun Arab, Gurun Kizikum, Gurun Gobi, Gurun Thar, dan Gurun Taklimakan. Nah, di benua Asia ini terdapat gurun yang paling dingin di dunia, yaitu Gurun Gobi. Gurun Gobi ini memiliki suhu minus 40 derajat Celcius. Nah, di tengah-tengah Gurun Gobi ini terdapat sebuah danau yang indah yang terbentuk seperti bulan sabit, serta gua yang disebut dengan Gua Magao. Kemudian yang kedua, Gurun Arab. Nah, Gurun Arab itu merupakan sebuah gurun di semenanjung Arab. Gurun ini memiliki luas 2.330.000 km persegi. Gurun ini merupakan gurun paling berpasir di dunia. Selanjutnya, danau. Di benua Asia itu terdapat beberapa danau, yaitu Danau Laut Kaspia, Danau Aral, Danau Baikal, Danau Toba, Danau Balkas, dan Danau Tonle Sap. Pertama kita akan bahas Danau Laut Kaspia. Danau Laut Kaspia ini terletak di perbatasan Kazakhstan, Turkmenistan, dan Iran, dan merupakan danau terluas di dunia. Danau Laut Kaspia ini merupakan danau terbesar di dunia yang terletak di persimpangan Eropa dan Asia. Disebut Danau Laut Kaspia karena ukurannya yang sangat luas menyerupai laut. Laut Kaspia adalah danau yang tertutup dan memiliki keunikan, yaitu air di dalamnya asin. Panjang garis pantai Laut Kaspia diperkirakan sekitar 6.500 hingga 6.700 km. Selanjutnya, Danau Baikal. Danau Baikal ini juga merupakan danau tertua, terdalam, sekaligus terbersih di dunia. Danau Baikal ini terletak di selatan Siberia. Hanya ada satu sungai yang mengalir menuju Sungai Baikal, yaitu Sungai Angara, dan memiliki kedalaman sekitar 1.642 meter. Kemudian kita akan bahas mengenai iklim di benua Asia. Iklim di benua Asia itu memiliki 4 jenis iklim. Kenapa? Karena benua Asia terbentang dari belahan bumi utara hingga belahan bumi selatan, dan dia melewati garis khatulistiwa. Di benua Asia itu ada iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Untuk iklim tropis di benua Asia, dia meliputi wilayah Asia Tenggara, Asia Selatan, dan sebagian Asia Barat. Salah satu contohnya yaitu negara Indonesia, negara kita. Nah, kemudian iklim subtropis. Iklim subtropis di benua Asia itu terletak di Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan. Kemudian iklim sedang. Iklim sedang itu terdapat di sebagian kecil negara yang berada di wilayah Asia Timur. Kemudian iklim dingin dia terdapat di Siberia Utara.
Kemudian yang terakhir, kita akan bahas mengenai flora dan fauna yang ada di benua Asia. Di benua Asia itu terdapat banyak sekali sebenarnya hewan-hewan endemik di benua Asia. Di antaranya yaitu ada soala. Soala ini sejenis antelop langka yang hanya ada di Vietnam dan Laos. Hewan ini pertama kali ditemukan pada tahun 1992. Kemudian ada siamang, itu adalah kera yang berwarna hitam dan mendiami hutan hujan tropis di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kera berbulu hitam ini terlihat khas dan dengan kantung di tenggorokannya. Kantung yang disebut kantung gular ini berfungsi untuk membuat suara siamang semakin nyaring ketika mereka memberi sinyal bahaya dengan teriakannya. Kemudian komodo. Nah, komodo ini terdapat di negara kita, yaitu di Indonesia. Komodo ini adalah biawak terbesar di dunia dengan ukuran 2-3 meter. Komodo ini merupakan salah satu hewan purba yang masih hidup hingga saat ini. Nah, reptil karnivora ini memiliki bisa dan bakteri pada air liurnya. Jika kita ingin melihat komodo, kita bisa berkunjung ke Pulau Komodo. Tapi sayang sekali saat ini sepertinya terjadi beberapa musibah di Pulau Komodo, yaitu kebakaran hutan. Kemudian orang utan. Nah, orang utan pasti kita sudah sangat familiar dengan orang utan. Orang utan ini berasal dari bahasa Melayu, yaitu orang dan utan, yang berarti manusia hutan. Orang hutan ini merupakan primata yang hanya ada di Asia, tepatnya di Indonesia. Kera besar berbulu coklat kemerahan ini memiliki kesamaan DNA sebesar 96,4% dengan manusia. Kemudian bekantan. Nah, bekantan itu juga merupakan jenis monyet yang berbulu berwarna pirang dan memiliki hidung yang besar. Nah, dia tersebar di seluruh hutan bakau, rawa, dan hutan pantai di Kalimantan di negara kita. Selanjutnya babi rusa. Babi rusa merupakan salah satu hewan yang hanya hidup di benua Asia. Babi rusa ini merupakan babi liar yang memiliki taring panjang melengkung di rahang atasnya. Kemudian ada yak. Yak adalah hewan ternak sejenis sapi yang hidup di wilayah Asia Tengah. Yak banyak dimanfaatkan sebagai binatang pengangkut, bulunya yang tebal membantunya untuk bertahan di iklim yang dingin. Kemudian ada takin. Takin adalah hewan yang hanya ada di benua Asia. Persebarannya meliputi seluruh wilayah selatan Himalaya. Nah, kemudian pandas. Pasti kita semua sudah tahu, panda berasal dari negara Cina. Panda ini merupakan salah satu hewan yang makanan utamanya adalah bambu. Kemudian anoa. Anoa itu dia hewan endemik yang terdapat di benua Asia, khususnya di Pulau Sulawesi, Indonesia. Tubuhnya mirip seperti kerbau, tetapi berukuran kecil dan memiliki tanduk yang lurus. Kemudian badak bercula satu. Nah, badak bercula satu ini juga terdapat di Indonesia. Badak bercula satu ini juga merupakan salah satu hewan langka dan mulai punah. Kemudian unta. Unta dia terdapat di negara-negara yang khususnya dia memiliki gurun. Kita akan bahas flora. Nah, beberapa flora endemik yang terdapat di benua Asia. Yang pertama itu adalah bunga rafflesia. Bunga rafflesia ini juga terdapat di Indonesia, yaitu ditemukan di Bengkulu. Tumbuhan ini merupakan bunga yang berukuran raksasa. Kemudian ada bunga bangkai. Bunga ini dikenal memiliki bau yang tidak sedap atau bau busuk. Nah, kemudian daun sang. Ini adalah sejenis tumbuhan raksasa yang berupa daun yang amat lebar. Daun ini bisa mencapai ukuran 6 meter dan memiliki lebar mencapai 1 meter. Kemudian kantung semar. Kantung semar adalah merupakan tanaman khas di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Kemudian ada bunga anggrek. Bunga anggrek itu adalah tanaman khas Asia yang memiliki spesies terbanyak di Indonesia. Nah, bunga ini menempel di tumbuhan lain untuk mendapatkan sinar matahari agar bisa melakukan fotosintesis. Kemudian sarang semut adalah tumbuhan asal Asia Tenggara yang menjadi salah satu flora endemik di Papua Nugini, Indonesia. Tumbuhan ini memiliki lubang menyerupai sarang semut. Kemudian pohon lontar atau sering disebut dengan nama siwalan adalah tumbuhan yang banyak ditemukan di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Pohon ini merupakan tanaman yang panjang umur dan mampu tumbuh hingga 100 tahun. Itu dia mengenai kondisi alam dari benua Asia. Next, untuk video selanjutnya kita akan bahas mengenai kondisi alam benua Amerika. Oke.